Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marti Putri, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dan perubahannya, yaitu pada air. Pada uji coba yang pertama, yaitu air menempati ruang dan mempunyai berat. Tentunya pertama-tama yang harus kita siapkan adalah timbangan. Timbangan yang saya gunakan di sini adalah timbangan digital. Lalu selanjutnya ada kelereng dan ada batu, perbandingannya 1:1. Lalu ada 2 buah gelas, dan yang terakhir adalah air. Pertama-tama kita masukkan air ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Sebelum saya timbang, berat kedua gelas adalah 10,4 gram. Setelah saya timbang, ternyata gelas yang berisi batu lebih berat 2 gram dibandingkan gelas yang diisi oleh kelereng. Lalu selanjutnya yang kedua adalah air yang tenang, permukaannya selalu datar. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah wadah serbaguna yang transparan seperti ini. Lalu tentunya ada air, ada pewarna makanan, dan yang terakhir ada penggaris. Lalu selanjutnya siapkan wadah, dan di sini saya sudah menyiapkan air yang sudah diberi pewarna. Lalu dituangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Lalu setelah itu saya akan menamai masing-masing titik yang akan saya tuliskan di wadah serbaguna ini. Titik yang pertama yaitu ada titik A. Titik yang kedua saya beri titik B, dan yang ketiga adalah titik C. Setelah saya amati, tinggi dari ketiga titik yang sudah saya tandai memiliki kesamaan tinggi, yaitu 0,5 cm. Praktikum yang ketiga adalah air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bahan-bahan yang digunakan hanya 2, yaitu tempat serbaguna dan pewarna makanan. Setelah itu saya akan meneteskan 2 tetes pewarna makanan ke dalam wadah yang masih kosong. Setelah diteteskan, saya akan menaikkan salah satu tepinya. Lalu sebaliknya. Praktikum yang keempat yaitu air dapat melarutkan berbagai zat. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah gelas 1 buah, air, lalu di sini ada pasir, ada gula, dan yang terakhir ada garam. Langkah yang pertama adalah siapkan gelas, lalu selanjutnya kita tuang air ke dalam gelas tersebut seperti ini. Dan bahan yang pertama saya uji coba adalah garam. Langsung saja kita masukkan garam ke dalam air. Setelah itu kita aduk. Lalu selanjutnya saya sudah mengosongkan gelas ini dan akan saya isi air lagi. Nah, dan pada kali ini yang saya larutkan adalah gula. Secukupnya saja, lalu diaduk kembali. Lalu yang terakhir adalah saya akan memasukkan atau melarutkan pasir ke dalam air. Praktikum yang kelima yaitu ada air dapat menekan ke segala arah. Bahan-bahan yang digunakan hanya 3, yaitu air, 2 buah balon, dan yang terakhir adalah jarum. Langkah yang pertama, saya akan mengisi balon dengan menggunakan air. Di sini saya menggunakan tatakan agar tidak berantakan. Lalu selanjutnya saya akan melubangi balon yang sudah diberikan air dengan menggunakan jarum. Ditusuk di beberapa bagian.
Lalu setelah itu saya akan meniup balon ini. Alhasil ada air yang keluar dari balon yang sudah saya tiup. Praktikum yang keenam yaitu air meresap melalui celah-celah kecil. Bahan-bahan yang digunakan adalah wadah serbaguna, lalu sini ada kaca, ada kapur, ada kertas, ada kain, dan ada plastik. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan air ke dalam wadah serbaguna ini. Nah, jika sudah seperti ini, yang pertama saya masukkan adalah kain. Jadi di sini kita dapat melihat kain ini menyerap air atau tidak. Lalu selanjutnya yang saya masukkan yaitu ada plastik. Setelah plastik, selanjutnya yang saya masukkan adalah kaca. Setelah kaca, yang saya masukkan adalah kertas. Lalu kapur sirih yang akan saya masukkan ke dalam air. Praktikum yang ketujuh yaitu ada benda terapung, tenggelam, dan melayang. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah gelas, telur yang masih mentah, kain, air, dan garam. Lalu yang pertama saya akan memasukkan air ke dalam gelas yang masih kosong. Jangan sampai penuh karena akan dimasukkan telur agar tidak tumpah. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan garam pada air yang sudah dimasukkan telur tadi. Setelah itu kita aduk. Nah, sekarang posisi telurnya sudah di atas. Dari hasil yang saya amati, semakin banyak kita memberikan garam kepada gelas yang sudah berisikan air dan telur, maka telur tersebut akan semakin mengapung. Sekian uji praktikum yang saya lakukan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.